Assalamualaikum. Decapo hadir dalam nuansa baru, memberikan pesan melalui voice untuk menjaga kesehatan mental remaja. Selamat menyimak. Menenangkan badai di dalam diri. Senja yang tenang. Seorang pemuda duduk sendiri dengan wajah murung. Seorang guru mendekat perlahan. Wahai anak muda, mengapa wajahmu lebih gelap dari senja ini? Sang pemuda tersenyum pahit. Aku lelah, tapi aku sendiri tidak tahu kenapa. Pikiranku tidak pernah diam. Aku merasa tertinggal, merasa tidak cukup. Dan semakin aku mencoba memperbaiki semuanya, semakin aku tenggelam. Apa yang paling membuatmu sesak? Semua? Masa depan? Harapan orang tua? Media sosial? Melihat hidup orang lain yang terlihat sempurna? Aku merasa seperti gagal, bahkan sebelum benar-benar mencoba. Guru mendekat, duduk di sampingnya. Wahai anak muda, pernahkah kau duduk dan benar-benar mendengarkan dirimu sendiri? Aku takut. Kalau aku diam, pikiranku justru semakin berisik. Itu karena kau mencoba melawan pikiranmu, bukan memahaminya. Pikiran itu seperti tamu. Jika kau usir, ia akan mengetuk lebih keras. Tapi jika kau persilahkan, ia akan duduk, lalu pergi dengan sendirinya. Sang pemuda terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi kenapa rasanya sakit sekali? Itu karena kau terlalu lama berpura-pura kuat. Luka yang disembunyikan tidak pernah benar-benar sembuh. Jadi, aku harus bagaimana? Menangislah. Jika ingin menangis, akui bahwa kau lelah. Tidak apa-apa. Menjadi tidak baik-baik saja. Air mata sang pemuda mulai jatuh. Aku selalu merasa harus kuat, harus terlihat baik. Aku takut dianggap lemah. Kelemahan yang diakui adalah awal dari kekuatan. Dan ingat, tidak semua orang yang terlihat bahagia benar-benar bahagia. Suasana hening sejenak. Angin sore berhembus lembut. Aku sering membandingkan diriku dengan orang lain. Mereka terlihat lebih sukses dan lebih bahagia, lebih segalanya. Wahai anak muda, kau melihat hidup mereka dari luar, tapi engkau merasakan hidupmu dari dalam. Itu bukan perbandingan yang adil. Lalu bagaimana aku berhenti membandingkan? Dengan belajar mensyukuri perjalananmu sendiri, anak muda. Bunga tidak pernah iri pada bunga lain. Ia hanya mekar sesuai waktunya. Sang pemuda tersenyum tipis, tapi aku merasa terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam perjalanan menemukan diri. Yang ada hanyalah berhenti atau terus berjalan. Aku juga sering overthinking, memikirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Kau sedang mencoba mengendalikan masa depan. Padahal itu bukan wilayahmu. Serahkan apa yang tidak bisa kau kendalikan. Dan fokuslah pada apa yang bisa kau lakukan hari ini. Sang pemuda terdiam, lebih tenang. Kenapa? Setelah bicara begini, rasanya sedikit ringan. Karena kau mulai jujur pada dirimu sendiri, ucap sang guru. Dan kejujuran adalah pintu pertama menuju ketenangan. Apakah aku bisa benar-benar sembuh? Sembuh bukan berarti tidak pernah sedih lagi. Sembuh adalah ketika kau tahu bagaimana kembali tenang meski dunia tidak baik-baik saja. Sang pemuda tersenyum, air mata masih tersisa. Aku takut
nanti aku jatuh lagi. Tidak apa-apa jatuh. Yang penting, kau tahu cara bangkit tanpa membenci dirimu sendiri. Langit mulai gelap, namun wajah pemuda terlihat lebih terang. Sang guru dengan suara pelan, "Wahai jiwa muda, kau tidak rusak, kau hanya lelah. Istirahatlah, tapi jangan menyerah." Sang pemuda tersenyum lebih dalam, menatap langit. "Terima kasih. Hari ini, aku tidak merasa sendirian lagi." Sang guru tersenyum. Keduanya diam, menikmati senja yang kini terasa lebih damai. Terkadang yang kita butuhkan bukan solusi cepat, tapi seseorang yang mengingatkan bahwa kita masih layak untuk sembuh.